A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi an jami'i dzunubina wa khatayana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa shafiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, sehingga kita dapati pagi hari kita ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin ada yang sedikit flu tapi tidak masalah ya, karena bagi orang mukmin sakit itu adalah cara Allah untuk menghapuskan dosanya atau untuk mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan dan menjadi mukafir dzunub, ya, menjadi penghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya insyaallah di hadapan Allah Ta'ala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemarin kita sudah sampai pada babur roja, yaitu tentang berpengharap, ya, atau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup itu kan antara harapan. Semua orang punya harapan, ya, semua orang punya cita-cita, semua orang punya keinginan. Namun demikian, cita-cita, harapan, keinginan orang mukmin itu tidak seperti orang-orang kafir, ya kan? Dan orang mukmin tidak boleh juga larut di dalam angan-angan atau tulul amal, kedawan angan-angan, ya, kedawan angan-angan itu panjang angan-angan. Maka ada perbedaan antara pengharapan dengan angan-angan. Kalau angan-angan itu baru sekedar di di alam bayangan, gitu kan, alam bayangan. Tapi kalau harapan itu ada menuntut di sana tindakan, ada menuntut di sana tindakan. Maka orang mukmin tidak boleh putus harapan. Wala tayasu mir rahillah, innahu la ya'asu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Janganlah Anda putus asa dari rahmatnya Allah. Karena sungguhnya tidak ada orang yang paling putus asa dari rahmatnya Allah itu melainkan orang-orang yang kufur, yang mengingkari Allah Ta'ala. Maka kita lihat dalam sejarah, gitu kan, berapa banyak, ya, orang-orang atau bangsa bahkan yang tidak sabar, ya, tidak sabar kemudian tidak sadar. Tidak sabar dari apa? Tidak sabar dari ketentuan-ketentuan Allah. Tidak sabar di dalam menghadapi ujian nikmat, tidak sabar di dalam menghadapi ujian, ya, kemelaratan atau ujian kesempitan. Ada juga yang tidak sabar di dalam menghadapi ujian kenikmatan sehingga kebablasan. Padahal mereka tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan, yang memenuhi kebutuhan, yang mencukupi kehidupan. Dialah Allah Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, yang maha memberi rezeki, yang membukakan kepada mereka pintu-pintu kenikmatan, membukakan kepada mereka pintu-pintu solusi. Al-Alimu, yang senantiasa mengetahui kondisi mereka. Namun demikian, hal itu tidak menjadikan mereka tambah bersyukur, tambah mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru menjadikan mereka semakin jauh dan meninggalkan Allah Ta'ala. Maka mereka kufur terhadap Allah. Kita lihat kisahnya kaum Ad, kaum Samud.
Bagaimana Allah telah memberikan keleluasaan kepada mereka, kekuasaan, keluasan rezeki. Bagaimana dengan kisah negeri Saba? Bagaimana dengan kisah Fir'aun? Betapa banyak bangsa-bangsa yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran, namun demikian ending dari bangsa itu adalah kebinasaan. Karena apa? Karena kepongahan, kesombongan, kekufuran terhadap Allah Ta'ala. Makanya orang mukmin dilarang berputus asa. Kamu jangan bersedih. Dalam surat Ali Imran ayat 136 Allah mengingatkan kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa inferior, orang-orang mukmin. Jangan Anda merasa rendah diri. Ya, beda rendah diri dengan rendah hati, Bu ya. Kalau rendah hati bersahaja, kalau rendah diri itu nggak punya percaya diri. Kayaknya nggak bakal menang kita ini. Kayaknya nggak akan sukses kita ini. Ya kan? Wala tahinu, jangan kamu merasa inferior. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa dirimu lemah, jangan merasa dirimu itu tidak akan mungkin meraih kesuksesan, meraih kemenangan. Wala tahinu, hanya karena lantaran jumlah kalian yang sedikit, hanya lantaran karena jumlah yang sadar itu hanya sedikit. Jangan pernah berputus asa. Wala tahinu wala tahzanu, jangan Anda bersedih. Jangan Anda sekali-kali bersedih. Wa antumul a'launa, sedangkan posisi Anda sebenarnya adalah tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian tetap memegang teguh itu keimanan Anda sebagai orang beriman. Ya. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan kondisi ya bencana alam yang terjadi di Amerika Serikat, Los Angeles. Apa yang terjadi, Bu? Kebakaran. Siapa yang bakar? Nggak tahu. Ya, kebakaran. Dahsyat sekali. Dan di luar nalar manusia. Bagaimana kebakaran yang konon dalam berita diceritakan itu 187 km per jam. Itu terus melayu nih kayak apa? Ibarat kita di jalan tol itu aja paling-paling larinya 100-150 ya. Cepat sekali itu. Ya. Dan kita nggak tahu. Ada beberapa video amatir, ada yang lihat bola api lah, ada yang lihat petir lah, ada yang lihat laser atau apa, wallahu alam. Namun demikian ada yang mencocok logikan juga gitu kan, berapa luasnya itu kan, diukur-ukur kok yo gede ini meh podo dengan luasnya Gaza yang hancur. Yang sebelumnya si Donald Trump itu bilang, ya kan, kalau ya kan tahanan Israel tidak dibebaskan, jangan salahkan, nanti saya nerakakan itu Timur Tengah, gitu kan. Ya kan. Sekarang justru Los Angeles jadi neraka. Wallahu alam. Ya kan. Orang mengira pejuang Hamas habis, gitu kan. Orang-orang Palestina, orang yang ada di Gaza habis. Tapi kenyataannya setahun mereka berperang tidak habis. Bahkan sampai detik ini para pejuang yang ada di Hamas, yang ada di Gaza masih terus ya, melakukan pertahanan dan perlawanan. Hancur gedung, ya kan? Banyak korban jiwa. Ya, tapi hari ini kita ditunjukkan Allah bagaimana cara Allah membalasnya. Gedung-gedung pencakar langit, ya, rumah-rumah mewah punyanya artis-artis Hollywood, bahkan logonya Hollywood sendiri juga kobong, hancur lebur. Rumah-rumah itu hancur lebur kayak kena bom gitu.
Padahal kalau di nalar itu kan, rumahnya para artis itu kan ya konstruksinya itu luar biasa gitu kan. Ya, nggak mungkin konstruksinya ecek-ecek gitu kan. Tapi ya gedung-gedung dan tembok-tembok tebal-tebal itu hancur, rata dengan tanah kayak habis kena bom atom. Nah itu skenario Allah. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah pun juga membuat makarnya. Wallahu khairul makirin. Dan lihatlah Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Kita digambarkan dalam Al-Quran berapa kali kejadian, ya, bagaimana orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu ingin menjebak para nabi, tapi Allah selalu bocorkan. Bagaimana kisahnya Nabi Soleh alaihissalam, bagaimana dengan penyembelian untanya Nabi Soleh alaihissalam, bagaimana makar mereka untuk membunuh seluruh keluarganya Nabi Soleh alaihissalam, semuanya digagalkan Allah. Dan Allah jadikan agama ini menang. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok orang yang kecil ini bisa mampu mengalahkan kelompok yang besar. Ghalabat fiatan katsiratan biidznillah, dengan izin Allah. Kita melihat bagaimana Afghanistan dengan kemenangannya, ya kan, luar biasa. Digempur Uni Soviet gitu kan, dengan kekuatan yang luar biasa, teknologi pertempuran yang luar biasa, kalah di Afghanistan, hancur lebur Uni Soviet, pecah menjadi negara-negara kecil. Bagaimana Amerika ya menghadapi pejuang Afghanistan, kalah, pulang, ya kan, pulang dengan kekalahan. Dari 1980-an itu sampai 2020-an, ya, lama sekali Bu ya, lama sekali. Terus baru-baru ini kita juga diberikan kabar yang baik, bagaimana para pejuang yang ada di Suriah bisa memenangkan ya negaranya dari pemerintah diktator yang beragama Syiah, yang menindas mereka bertahun-tahun, ya kan, yaitu Bashar al-Assad, runtuhnya Bashar al-Assad. Nah, dengan kemenangan Suriah, sekarang peta politiknya Saudi, Qatar, Jordan, ya kan, Turki, ya berkumpul di sana, ya, termasuk nanti pemerintahan Afghanistan. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan dengan dimenangkannya Suriah, Palestina sebentar lagi merdeka. Ya, karena Israel sudah terkepung gitu, ya, sudah terkepung. Maka tema kita itu tentang harapan. Ya, orang mukmin tidak boleh sedikit pun putus harapan dari kemenangan. Allah Ta'ala akan senantiasa membela, akan bersama alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang terus di dalam keimanan dan mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka syarat kemenangan itu bukan karena canggihnya senjata, syaratnya kemenangan itu bukan karena banyaknya jumlah tentara, syaratnya kemenangan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehebat apapun Anda nggak punya takwa, sudah wassalam itu, ya kan? Karena kalau Allah itu sudah menurunkan pertolongannya, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah menurunkan azabnya, nggak ada satu manusia pun yang bisa mencegahnya. Secanggih apa teknologi yang dipunyai Amerika Serikat, ketemu dengan api, tidak bisa mengatasi itu. Ya, berhari-hari pakai pesawat untuk ngebom pakai air, ya kan, nggak selesai itu, ya Bu, betul nggak? Maka dari itu orang mukmin tidak boleh ya putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Orang mukmin senantiasa husnudzon dari setiap takdir yang Allah berikan. Orang mukmin selalu positive thinking, orang mukmin selalu punya harapan yang baik dalam kehidupannya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahatu, dan berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman itulah yang berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, yastahiquna ayyarju rahmatallah. Mereka berhak, hanya merekalah yang berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Maka untuk memperoleh rahmat Allah ini mereka melakukan sesuatu. Di antaranya adalah hajaru wajahadu fi sabilillah. Mereka berhijrah, mereka berjihad di jalan Allah. Makna hijrah bukan hanya sekedar dari satu tempat ke tempat yang lain. Makna hijrah termasuk meninggalkan masa-masa jahiliyah kepada masa-masa ketakwaan, meninggalkan maksiat kepada ketakwaan, meninggalkan maksiat kepada ketaatan, meninggalkan masa lalu yang buruk menuju masa depan yang lebih baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hijrah. Terus kapan kita ini akan tunduk dan taat kepada Allah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Terus kapankah lagi orang-orang beriman ini mereka akan khusyuk beribadah kepada Allah dan mereka merasa nyaman, mereka merasa tenang ketika membaca Al-Qur'an. Mereka merasa tenang hidup bersama Al-Quran. Kapan itu? Masa itu akan datang kepada kehidupan kita. Kapan? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan hati kita ini akan khusyuk saat mengingat Allah Ta'ala? Kapan? Kalau kita enggak segera berhijrah, bagaimana kita akan memperoleh rasa itu? Dengan meninggalkan masa jahiliyah, dengan meninggalkan masa kebodohan, dengan meninggalkan masa kejahiliahan, menuju kepada ilmu, menuju kepada hidayah, menuju kepada hak kebenaran, menuju kepada ketaatan. Ya. Maka menyongsong rahmatnya Allah ini mereka melakukan hijrah. Setelah itu apa? Wajahadu, mereka juga berjihad, bersungguh-sungguh menampakkan kesungguhan daripada kecintaannya kepada Allah Ta'ala, membela agama Allah, membela Rasulullah, membela dinul Islam, membela syariatnya Allah. Maka begitulah mestinya orang mukmin itu, ya kan? Maka ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka inilah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Ada pengharapan. Li'anna ghairahum aidan qad yarju walakin khussisa bihim istihqaqur raja. Coba kita lihat betapa iman ini juga mendapatkan ujian.
dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kita melihat fenomena, ternyata yang ke masjid itu bukan hanya yang mukmin, yang takwa, yang fasik, yang munafik juga ke masjid. Betul? Yang ikut nyumbang bukan hanya yang mukmin bertakwa, yang fasik, yang munafik juga ikut bahkan mungkin sumbangannya lebih gede dari kita. Betul nggak? Saya bikin pondok, yang fasik, yang munafik juga bikin pondok. Halo. Yang munafik itu yang bagaimana sih Ustaz? Orang munafik itu orang yang sebenarnya dia benci Islam tapi berpura-pura ya mencintai Islam. Orang yang fasik itu yang bagaimana sih Pak Ustaz? Orang fasik itu pelaku maksiat, bahkan maksiat-maksiat besar, terlibat judi online, terlibat pinjol ya kan, atau apalah gitu kan, atau terlibat narkoba. Ya, saya tidak perlu menyebut merek ataupun nama gitu kan, tapi wakil terjadi itu, ya kan? Kita puasa, dia ikut puasa. Kita belum umroh, dia umroh berkali-kali. Kita belum haji, dia haji 3 kali. La haula wala quwwata illa billah. Bukankah ini ujian gitu kan? Ya kan? Apa yang membedakan kalau begitu orang yang beriman, yang bertakwa ini dengan mereka yang fasik, yang fajir, yang munafik? Apa yang membedakan? Halo? Halo? Ya, apa yang membedakan? Yang membedakan apanya? Yang membedakan motifnya. Yang membedakan motifnya. Wa tarjuna minallah ma kul in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Orang kafir, orang munafik, ya kan? Orang fasik, bisa jadi mereka donasinya jauh lebih besar dari kita. Bisa jadi usaha mereka lebih besar dari usaha kita. Bisa jadi omset mereka lebih gede dari kita. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Tapi Anda berharapnya kepada Allah yang itu bukan harapan mereka. Orang kafir nggak mungkin berharap pada Allah. Orang munafik sudah jelas tujuannya bukan Allah. Orang fasik tujuannya adalah nikmat dunia. Anda mengharapkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Ini yang membedakan. Wa tarjuna minallah ma la yarju. Maka siapa yang berharap dan harapannya itu adalah Allah Ta'ala akan kekal abadi. Namun yang berharap hanya sebatas dunia, berharap hanya sebatas keuntungan-keuntungan duniawi, itu tidak akan kekal abadi dan akan segera sirna selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kondisi inilah yang menenangkan kita. Kondisi inilah yang menenangkan batin kita, bahwa sedikit banyak itu urusan Allah. Namun bertakwa itu adalah kewajiban kita. Dalam setiap langkah dan usaha kita harus senantiasa memegang hal itu. Dan kita senantiasa husnudon, kita senantiasa positive thinking, kita senantiasa tidak putus harapan bahwa Allah akan memberikan kemenangan-kemenangan untuk kita. Saya sudah ceritakan jauh sebelumnya. Di dalam Al-Quran manusia itu dibagi menjadi 4. Ada yang Allah menangkan dia di dunia dan di akhirat, dan itu harapan kita semuanya. Ada orang yang Allah menangkan dunianya tapi tidak menang di akhiratnya, maka ini orang yang rugi. Ada orang yang Allah menangkan akhiratnya meskipun dia nggak menang urusan dunia, maka ini orang beruntung. Ya kan? Ini tetap orang
beruntung. Karena dia tidak gadaikan imannya untuk kemenangan yang sesaat, dia lebih memilih kemenangan yang abadi. Ada orang yang wis ra menang dunya, ora menang akhirat, ini orang keblangsat. Wis ning dunya kere, ning akhirat mlebu neraka. Ini orang rugi sekali. Ya, wis rugi nganggo buangan. Wis ning donya kalah, ning akhirat kalah meneh gitu kan. Iya kan? Sudah miskin ahli maksiat. La haula wala quwata illa billah. Coba. Maka orang beriman tidak perlu bersedih menghadapi kehidupannya, ujian-ujiannya. Ya. Dia jadikan itu semuanya menjadi positif karena semuanya adalah kehendak Allah Ta'ala. Wa man kana raja'u hadiyan lahu ila ta'ah, maka barang siapa yang memiliki pengharapan dan pengharapannya itu mendorongnya menuju kepada amal ketaatan, zajiran lahu anil ma'siyah, mencegah dirinya dari kemaksiatan, fahuwa raja'un sahihun, maka itu adalah pengharapan yang benar. Misalkan nih, Anda punya keinginan nanti kalau sudah lulus kuliah atau lulus SMA misalkan lah, saya pengen bisa diterima di perguruan tinggi negeri ya, atau di program studi apa misalkan. Itu keinginan, itu roja, itu harapan. Kemudian untuk menyongsong itu Anda melakukan amal-amal ketaatan, ya kan? Anda melakukan amal ketaatan. Ya meskipun ini tingkatan awam gitu. Kalau sudah tingkatannya tinggi, ketakwaan yang tinggi, itu dia beramal sudah nggak lagi ada tendensi. Ya, saya diterima nggak ada urusan gitu kan. Urusannya saya adalah ketaatan. Tapi bukan berarti tidak boleh. Orang pengen sesuatu terus kemudian mendekatkan kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Dengan puasa, dengan tahajud, dengan lain-lain sebagainya, mencegah dirinya dari kemaksiatan dengan harapan ikhtiarnya dengan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, itu menjadikan dimudahkan Allah langkah-langkahnya menuju harapannya itu. Maka ini bukan aib. Ada orang mengharapkan punya pasangan hidup yang solih, yang solihah, ya kan? Bagaimana caranya supaya bisa mendapat pasangan yang solih atau solihah? Ya kita mensolihkan diri kita sendiri dulu kan begitu. Dengan meningkatkan amal ketaatan, banyak belajar, menjauhi kemaksiatan, tidak dengan lewat pacaran, ya kan? Dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dicegah oleh syariat, ya, wala taqrabuz zina, tidak mendekati segala jenis penghantar kepada perzinahan, baik melalui handphone ataupun melalui media yang lainnya. Ya. Maka tindakan ini bukan tindakan yang tercela. Ya. Karena dia mengharapkan pasangan yang soleh, kemudian dia menjaga dirinya dengan melakukan amal-amal ketaatan, menjauhi segala hal kemaksiatan. Maka ini termasuk yang dikatakan rojaun sohihun atau harapan yang benar tadi. Namun demikian, wa man kana raja'uhu da'iyan lahu ilal bitalah, siapa yang pengharapannya itu justru menghantarkannya kepada kebatilan, wal inhimaku fil ma'asi, dan tenggelam dalam kemaksiatan, fahuwa ghururun, maka sungguh dia tertipu. Itu hakikatnya adalah tipuan. Berharap punya pasangan hidup yang soleh, tapi caranya nggak benar. Itu tertipu, gitu kan? Itu tertipu. Berharap haji yang mabrur, tapi modalnya untuk haji nggak benar, maka itu tertipu. Ya, ada orang yang datang jauh-jauh gitu kan ke Mekah, terus dalam hadisnya Rasulullah kan begitu, ya kan?
kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata Allah? La labbaik alaika wa la sa'daik. Enggak ada labaikan buat kamu. Enggak ada kebahagiaan buat kamu. Makananmu dari yang haram, modalmu dari yang haram, pakaianmu dari yang haram. Itu namanya haji mabur, bukan haji mabrur. Keturutan maburnya keturutan. Maburnya keturutan, tapi mabrurnya ngimpi gitu kan. Ya. Maka kalau orang punya pengharapan yang benar, itu dia juga lakukan ikhtiarnya itu dengan benar. Ya kan? Beberapa hari yang lalu saya mengantarkan orang untuk lamaran gitu kan. Namanya orang lamaran itu umumnya kan sudah ada jawaban gitu ya. Kalau nanti pasti diterima kan begitu. Tapi ini jawabannya ternyata nggak diterima gitu kan. Nggak diterima. Sakitnya itu di mana, Bu? Sakitnya itu di sini ya. Ya. Semakin dalam Anda berharap kepada manusia, maka semakin dalam pula rasa sakit yang akan Anda peroleh. Ya. Saya ulangi lagi, semakin dalam Anda berharap kepada makhluk, maka semakin dalam juga kekecewaan yang akan Anda rasakan. Ya kalau sesuai dengan harapan gitu kan. Kalau ternyata nggak sesuai dengan harapan, gimana itu Pak? Atau hanya di PHP, pemberi harapan palsu? Iya. Wong baru jual beli online aja gitu. Antara barang yang didisplaykan, wah kayaknya bagus gitu kan. Saya pernah juga gitu kan, beli jam tangan gitu kan, beli jam tangan digital gitu kan. Ternyata bagus di Instagram, bagus sekali gitu kan. Yang ditampilkan videonya dan lain sebagainya, harganya juga harganya juga bersaing gitu kan. Begitu nyampe nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan ekspektasi. Barangnya ecek-ecek, harganya mahal. Ternyata barang itu dikirim dari Cina, kena bea cukai juga ya. La haula wala quwata illa billah. Wis larang tidak sesuai harapan. Maka kalau saya ngajar fikih nikah ya, ngajar fikih nikah itu, di antaranya dalam pembahasan fikih itu ada pembahasan namanya ilah, ada pembahasan namanya dihar. Ya, dihar. Ketika seorang suami mengatakan bahwa istrinya itu haram bagi dirinya seperti ibunya. Biasanya nanti bab talak, terus bab ilah, bab dihar. Kenapa sampai begitu? Karena diantaranya di budaya Arab gitu kan, itu kalau mahar itu mahal, ya Bu ya. Tapi ya nggak semuanya. Kalau yang alim juga nggak begitu. Dan mahalnya tuh nganggu banget gitu kan. Lebih gampang nikah sama orang Indonesia. Ya Bu ya. Seperangkat alat sholat. Dan cincin berapa maharnya kan? Mahari 1.000 ya jalan gitu Bu ya. Nek kalau 1.000 opo kan gitu ya. Jadi sampai ada laki-laki di sana itu kalau mengeluarkan mahar ratusan juta, terus kemudian pelayanan istrinya itu jelek banget terhadap suaminya, itu kadang keluar ungkapan gitu, ya kan? Kulif tu fiki, ya, aku ini terbebani mahar olehmu itu sampai halakul khirbah, sampai kayak di halakul khirbah tahu kan Bu ya? Maksudnya tali untuk ngikat botol, tutup botol gitu, sampai nyekek bulu ibaratnya gitu.
pelayan kayak begini pada suami itu kan. Ya kan. Nah itu ya karena kita keliru juga gitu. Kita sandarkan sesuatu kepada makhluk, kita lupa sang Khalik. Rata-rata begitu. Kalau yang menjadi harapan kita itu makhluk, endingnya itu rata-rata adalah kekecewaan, tidak seperti ekspektasi. Tapi kalau dari awal kita itu ridho kepada Allah Ta'ala dengan segala ketentuannya, apapun itu menjadi baik. Saya pernah mendapatkan cerita ya kan, salah seorang ulama di masa tabi'in ya kan. Itu ulama ini ganteng putih ya Bu ya, ganteng putih dhuwur ya kan. Terus dinikahkan sama gurunya dengan seorang perempuan. Dengan seorang perempuan. Si perempuan ini sama sekali tidak seperti harapannya. Makanya kalau pernikahan itu syar'i, sebenarnya itu enggak ada istilahnya apa Bu? Pacaran ya kan. Orang sekarang itu katanya pacaran itu kan masa penjajakan ya. Supaya ngerti cocok dan tidak gitu kan. Padahal menikah itu tidak urusan cocok-cocokan kan gitu ya. Yang sudah ngaku cocok aja dalam perjalanannya jadi ngaku nggak cocok kan begitu. Ada yang tadinya nggak cocok, begitu jalan cocok kan begitu. Ada nggak Bu? Iya, maka itu tipuan setan aja itu pacaran itu. Nah ini dari awal proses karena sudah yakin dengan gurunya, sudah nggak perlu banyak tanya. Selesai pernikahan, ternyata perempuannya ini tidak seperti bayangan dia. Ternyata kulitnya hitam Bu, Afrika hitam. Langsung raut mukanya berubah. Tapi si perempuan yang solihah ini, meskipun kulitnya hitam, dia solihah. Dia katakan pada suaminya, saya tahu Anda tidak tidak serak dengan diri saya, dengan kekurangan saya. Tapi demi Allah, kalau kamu sabar dengan saya akan lahirkan untuk Anda ini para ulama. Dan ternyata betul, si laki-laki ini dia lebih memilih ridho gurunya, dia lebih memilih ridhonya Allah Ta'ala dari istrinya yang hitam tadi. Dan ternyata si wanita yang berkulit hitam ini memang bukan wanita biasa. Dia hafal ribuan hadis, dia hafal Quran, pengetahuannya luas, dan terlahir dari rahimnya ulama. Anak-anaknya jadi ulama semuanya. Halo, kalau orang sekarang gimana Bu? Iya, ya inilah bedanya gitu kan. Kalau kita itu hanya mencari keinginan kita sendiri, hasrat kita gitu kan, kita hanya menginginkan sebatas harapan-harapan setaraf makhluk, ya biasanya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian kita kecewa. Tapi kalau kita itu berharapnya itu tinggi, standarnya itu adalah keridhaan Allah Ta'ala, insya Allah hasilnya juga maksimal. Maka kalau orang kafir, saya ulangi lagi, mereka memenangkan urusan dunianya, orang munafik, orang fasik, mungkin ya kan, bahkan amal maliyahnya, amal hartanya jauh lebih gede daripada kita, tapi kita harus senantiasa mengingat watarjuna minallah ma la yarjun. Anda
berharap kepada Allah yang itu bukanlah harapan mereka. Mereka melakukan donasi atau apa ini mungkin pencitraan gitu kan. Kita juga nggak perlu nebak-nebak juga gitu kan. Ya kan, Allah yang tahu gitu kan. Ketulusan Anda itu lebih besar timbangannya daripada sekedar ya tadi keuntungan-keuntungan duniawi yang dijanjikan orang-orang kafir. Wa mimma yanbaghi ayya'lam anna man raja syai'an istulzima raja'uhu thalatha umur. Dan di antara perkara yang hendaknya diketahui bahwa barang siapa saja yang mengharapkan sesuatu, maka wajib atas dirinya itu 3 hal. Ahaduha, yang pertama adalah mahabbatun ma yarjuhu. Mahabbatun ma yarjuhu, mencintai apa yang menjadi tujuannya itu. Jika orang berharap syafaatnya Rasulullah, maka seyogyanya dia mencintai Rasulullah. Jika orang berharap ampunan Allah, maka seyogyanya dia mencintai Allah. Jika orang mengharap ridhonya orang tua, maka seyogyanya dia mencintai kedua orang tuanya. Jika orang berharap memiliki anak yang saleh, maka hendaknya dia mencintai anak-anaknya. Maka tabiat orang yang mencintai ini akan senantiasa menjaga antara dirinya dengan yang dicintainya, menjaga kepercayaan, menjaga kebaikan, menjaga ucapan, menjaga tindakan. Jangan sampai keliru, jangan sampai menyakiti orang yang dicintainya. Maka kalau Anda punya harapan, siapapun memiliki harapan, yang pertama dia wajib mencintai harapannya itu. Ya kan? Maka seperti cerita saya tadi, cinta nggak bisa dipaksain, gitu kan? Meskipun orang tuanya setuju, anaknya nggak setuju. Ya. Ternyata anaknya mencintai yang lainnya. Begitu dilamar nggak jadi gitu kan. Kalau dipaksakan juga nggak baik. Ya, karena yang menjalani mereka kan begitu. Sementara dia nggak punya harapan untuk menikah. Berarti memang tidak ada rasa cinta sebelumnya. Nggak seneng untuk menikah, juga nggak senang kepada calon mempelainya, maka nggak bisa. Kemudian yang kedua, kalau orang mengharap sesuatu itu, atsani khaufuhu min wafatihi, takut kehilangan, takut ditinggalkan. Min fawatihi, bukan wafati, min fawatihi. Orang yang mengharapkan sesuatu, konsekuensinya adalah dia khawatir kehilangan sesuatu itu, takut ditinggalkan sesuatu itu. Jika Anda mencintai Allah dan Rasulnya, mestinya muncul dalam diri Anda itu rasa khawatir, rasa takut kalau kehilangan atau ditinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya karena mengecewakan gitu. Jangan mengecewakan Allah sehingga Anda ditinggalkan Allah. Maka ada orang itu tadinya rajin tahajud, jadi nggak bisa tahajud. Ada orang itu tadinya istiqomah dengan bacaan Qur'annya, dengan wiridnya, dengan amal-amal ketaatannya, jadi tidak bisa istiqomah. Loh, jangan dikira musibah itu hanya bencana alam. Jangan dikira musibah itu hanya hilangnya harta atau nyawa. Termasuk kehilangan kesempatan melakukan amal-amal ketaatan itu musibah.
Dan itu bahkan musibah paling besar dalam hidupnya seorang mukmin. Dia kehilangan rasa nikmat, kehilangan rasa nyaman beribadah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicabut itu nikmatnya ibadah, ya Anda beribadah itu hambar. Ya, waktunya tahajud enggak dibangunkan. Ya, waktunya amal ketaatan tidak dimudahkan. Sibuk betul dengan dunia ini sampai nggak ada waktu untuk akhirat lagi, ya kan? Jangan-jangan memang sedang tidak dikehendaki Allah. Karena apa? Karena maksiat yang kita lakukan. Waliyadzubillah. Maka orang itu kalau mengharap sesuatu, di samping dia mencintai sesuatu itu, pada dirinya pasti ada rasa khawatir kehilangan. Kemudian wasalis yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi, yaitu bersegeranya dia untuk mewujudkan harapannya itu, ya, tidak menunda-nunda. Nek ditekoni, pengen nggak masuk surga? Pengen. Saya yakin semuanya pengen masuk. Tapi nek suruh melakukan amal-amal yang menghantarkan dia ke surga, bisa dilihat. Halo, antara yang datang ke masjid dan yang hendak lebih banyak yang mana? Halo, antara yang tahajud dengan yang tidak tahajud lebih banyak yang mana? Yang tidak tahajud. Antara yang suka puasa sunnah dengan yang tidak puasa lebih banyak mana? Coba bayangkan. Pengen mlebu surga, pengen gitu kan. Baru sekedar keinginan. Ya. Maka kalau Anda adalah orang yang mengharapkan kebaikan-kebaikan itu, konsekuensinya orang yang punya pengharapan yang baik itu adalah tidak menunda-nundanya, segera mewujudkannya. Tangiyo, ngimpi wae gitu kan. Liyane lho wis teko, ngendi-ngendi kowe isih turu. Ya kan? Kadang saya menghibur santri-santri yang dewasa itu, saya gitu kan, bangun gitu. Meskipun dia nggak tidur gitu kan. Dia dalam keadaan terjaga seperti ini, saya tepuk kakinya, bangun gitu kan. Ya, yang lain itu loh sudah pada menikah, kamu masih bayangin nikah. Yang lain itu sudah melamar, kamu lagi bayangin cerita gimana nanti kalau ngelamar gitu kan. Gak usah banyak angan-angan gitu kan, bayang gitu kan, segera kamu kerja gitu kan, segera lakukan tindakan, ya kan, itu konkret namanya. Maka orang beriman itu tidak panjang angannya itu kan, berbayang ke orang yang ngaksine gitu kan. Gimana cara kita menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina? Lakukan sesuatu, jangan bingung dok gimana gitu kan. Meskipun dengan sedikit menyumbangkan harta, atau mendidik anak Anda supaya dia ngerti tentang agama, dia tahu kepekaan tentang bagaimana bersikap dengan sesama muslim, sesama mukmin, itu sudah sumbangsih itu. Mungkin nanti dia tumbuh jadi anak yang cerdas, ya kan? Dengan tulisannya dia bisa membantu saudara-saudaranya di sana. Ya. Maka ini namanya orang punya pengharapan. Itu jangan menunda-nunda. Yang pertama, cintai harapan Anda itu, selagi itu adalah harapan yang baik. Kemudian kedua, jangan sampai ketinggalan atau ditinggalkan. Yang ketiga, jangan menunda-nunda untuk mewujudkannya. Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalika fa huwa min babil amani. Maka setiap pengharapan yang tidak ada rasa kecintaan, tidak ada rasa takut kehilangan, dan tidak ada greget untuk segera mewujudkan, maka hakikatnya itu bukan harapan, tapi itu sekedar angan-angan.
Maka harapan dan angan-angan ini dua hal yang berbeda sama sekali. Orang mukmin tidak boleh larut dalam angan-angan. Dia harus orang mukmin itu harus punya harapan dan bersegera mewujudkan harapannya. Meskipun nanti hasilnya ternyata tidak sesuai harapan, orang mukmin tidak putus harapan. Paham ini? Paham? Karena orang mukmin itu orang yang senantiasa apa, Bu? Orang mukmin itu senantiasa optimis. Bukan orang pesimis. Orang mukmin itu selalu optimis. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah diri, jangan larut dalam kesedihan, move on. Kata Allah. Move on. Lagi ditolak wong wedok sitok wae dadak bikin status, enggak doyan makan. Mukmin cap opo ya lebay gitu kan. Maka dulu Bu, asbab kekalahannya Bani Abbasiyah, ya, gimana Genghis Khan itu bisa memporak-porandakan, ya kan, Baghdad. Itu ternyata sepele Bu. Dia kirim telek sandi, ya, mata-mata untuk melihat anak-anak muda di sana. Kalau anak-anak muda di sana masih berlatih berkuda, masih berlatih memanah, jangan harap bisa menang. Karena anak-anak mudanya mentalnya mental pejuang. 10 tahun berikutnya, ya, mata-mata ini datang lagi ke sana, dilihat. Kamu lihat apa? Orang yang nangis. Yang sebelumnya waktu kecil anak ini nangis karena panahnya meleset, terus sama mata-mata ini didekati, kenapa kamu nangis? Kan kamu bisa memanah lagi yang kedua. Masalahnya kalau di medan perang musuh kita nggak ngasih kita kesempatan untuk manah yang kedua. Berarti saya kalah. Kalau saya kalah, saya tidak bisa memenangkan agamanya Allah. Saya nangis. Itu waktu kecil. Begitu sudah gede, nangisnya beda. Kenapa kamu nangis? Saya manah perempuan, nggak dapat hatinya. Mata-mata ini lapor ke Genghis Khan, oh berarti sekarang saatnya. Ya, pemudanya nangis bukan lagi karena urusan agamanya, tapi nangis karena cinta. Putus cinta. Sekarang waktunya kita serang, lawan. Betul Bu, nggak ada yang bisa ngelawan. Hancur lebur, ya, Baghdad saat itu, ya kan. Dijarah perpustakaannya, dibuang ke sungai, sehingga sungai itu menjadi tinta hitam, berwarna hitam. Saking banyaknya buku yang ditenggelamkan di sana. Darah ulama berceceran di mana-mana. Tidak ada yang bisa ngelawan. Coba. Wa kullu rajin khaifin, maka semua orang yang punya harapan itu juga punya rasa kekhawatiran, punya rasa takut. Wasairu ala tariqin idza khafa asra as-sair. Begitupun orang yang berjalan kok dia merasakan kekhawatiran atau merasa takut, ya, tidak bisa mencapai harapannya, asra as-sair, maka dia akan mempercepat jalannya. Mukhafatal fawat, karena dia khawatir nanti, ya, kehilangan harapannya itu. Kehilangan harapannya itu. Jadi ada rasa takut, kemudian juga ada usaha untuk bersegera. Seperti orang yang berjalan, ya, berjalan yang jalannya itu gelap, dia juga merasakan takut. Jangan-jangan nggak bisa nyampe ke rumah dengan selamat. Maka orang yang berjalan ini dia akan mempercepat jalannya. Dia akan mempercepat jalannya. Khawatir nggak bisa nyampe rumah dengan selamat. Maka kullu rajin, ini. Semua orang yang punya pengharapan, khaifin,
pasti dia punya rasa kekhawatiran atau takut. Takut dari apa? Tidak mencapai harapannya itu, ya kan? Maka karena kekhawatiran itu apa yang dia lakukan? Yaitu asro as-sair, dia percepat jalannya supaya segera segera sampai kepada harapannya tadi. Maka orang mukmin itu tidak boleh menunda-nunda amal solehnya. Ya, bersegeralah. Fafirru kata Allah. Fafirru itu melayu gitu kan. Melayu. Kalau urusan akhirat dah mau melayu, coba tunda-tunda. Fafirru. Ya bahasanya itu dalam Qur'annya itu fafirru. Farra ya firru itu artinya lari kencang. Wari sak pol-poli. Melayu sak kenceng-kencenge itu fafirru. Ya kan? Kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi dikatakan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man khafa adlaja. Barang siapa yang merasa takut, merasa khawatir, itu adlaja. Adlaja itu gagi-gagi ya. Kalau orang, jadi adlaja itu kayak orang jalan apa Pak namanya? Jalan cepat itu loh apa? Kan ketok kesusu ya kan, kayak orang kesusu gitu, bukan lari ya. Adlaja, man khafa adlaja, orang kalau punya rasa khawatir atau takut itu pasti cepat-cepat gitu kan. Wa man adlaja balagal manzila, siapa yang cepat-cepat pasti dia akan segera sampai ke rumahnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, ketahuilah dagangannya Allah itu adalah surga. Halo. Seandainya surga itu diibaratkan pakaian, dan pakaian ini limited edition. Wah. Edisi terbatas. Halo. Siapa yang pakai pakaian ini nanti berhak untuk masuk surga? Seandainya ada pengumuman begitu, kira-kira apa yang Anda lakukan? Halo. Seandainya ada pengumuman seperti itu, apa yang Anda akan lakukan? Delok sih, regane piro? 1 miliar. Aduh, 1 miliar. Piye carane? Ya ndang nyambut gawe, ndang nglumpukke kan begitu. Orang yang sudah punya modalnya, kalau perlu berangkatnya pagi ketika orang masih tidur gitu kan. Ben dhisik dhewe kan begitu, betul? Mestinya mental ini yang harus dibangun dalam diri kita gitu kan. Kalau memang kita itu menghendaki surganya Allah, sil'ah barang dagangannya Allah itu surga, maka di surat At-Taubah itu disebutkan demikian gitu kan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu membeli dari jiwanya, dari orang mukmin itu jiwanya dan hartanya dengan surga. Jadi nek ora fisik kita, ya bondo kita itu modalnya. Dene kita kalah dalam urusan modal harta untuk meraih surganya Allah, kita masih punya raga untuk mendapatkan surganya Allah. Azan subuh, Allahu Akbar, ngantuk jadi punya. Pakai badan kita, paksa itu ke masjid, ya kan? Mestinya kan begitu. Seandainya orang tahu besok itu kiamat, kira-kira apa Bu yang jenengan lakukan? Bu, seandainya jenengan tahu dikabari sama malaikat Israfil, yuk painem. Sesuk bar subuh kuwi kiamat. Terus kira-kira apa yang jenengan lakukan, Pak Bu?
Hah? Wes bayangke kiamat kegeden Pak Ustaz. Oke. Seandainya malaikat Israel ngasih bocoran ke jenengan, yu sesuk bar subuh kowe tak jemput. Gelem ra gelem tak. Halo. Kinten-kinten yang jenengan lakukan apa, Bu? Hah? Apa Pak yang jenengan lakukan, Pak? Dikai bocoran malaikat Israel, sesuk bar subuh dicabut nyawane. Kira-kira yang Anda lakukan apa, Pak? Anda akan habiskan waktu akhir-akhir Anda untuk rekreasi, untuk ngopi, ke kafe, kemana kira-kira? Ke masjid. Ke masjid, wes. Ini detik-detik terakhir, wes. Full ning masjid, ngaji, sholat, nangis, dongo dan sebagainya, betul? Seandainya kita nek perlu bandane kabeh disedekahke. Halo. Nek ngerti. Soalnya sing ditinggalkan sok ben dadi pertanyaan. Iya kan? Jangan-jangan harta warisan Anda untuk modal kemaksiatan putra atau cucu, kan kacau itu kan? Maka orang kalau ngerti itu kiamat itu kapan, pasti orang akan nggak ada lagi orang yang butuh sedekah. Malaikat Israfil ngabari besok kiamat, semua orang akan mendermakan hartanya. Ngerti karena besok sudah nggak ada manfaat lagi itu bondo. Tapi semua orang nggak akan nerima lagi. Semuanya pengen mensedekahkan hartanya. Masjid kebuat. Kayaknya pas gempa kayak lho, Bu. Lagi do mlayu ning masjid. Wingi-wingi nyandi. La haula wala quwata illa billah. Apa nunggu begitu baru orang itu mendatangi Allah? Mestinya kalau mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan syafaat ya Rasulullah, mengharapkan kemuliaan akhirat, mestinya tidak menunda-nunda. Ya. Kalau benar Anda mencintai akhirat, mestinya Anda khawatir nanti kalah ketika di akhirat. Maka semua hal yang dapat menyebabkan Anda rugi di akhirat harus segera ditinggalkan. Semua hal yang akan menjadikan Anda beruntung di akhirat harus segera dilakukan. Ini namanya pengharapan yang benar. Itu ya, pengharapan yang benar. Waktunya sudah habis. Baik, jadi intinya sebagai orang beriman, Allah Ta'ala melarang kita untuk putus harapan. Kita adalah orang yang selalu optimis dengan takdir-takdir Allah. Kita adalah orang yang senantiasa positive thinking dengan apa yang dianugerahkan Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah hingga kita berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhammad itu ada pengajian pada pagi hari ini mengharapkan seorang yang harus punya harapan dan berusaha untuk mewujudkannya. Dalam bahasa Inggris itu ada procrastination is the thief of time. Penundaan adalah mengambil waktu. Ya, waktu adalah hidup kita. Monggo kita mengeluarkan hidup kita sebaik-baiknya untuk mewujudkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, monggo kita akhiri kajian pada waktu hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti bisa langsung sholat Isra dan lanjut dengan sarapan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.